Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kevin Fernando, NIM 19017113. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Balai Pustaka. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang sejarah Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa, roman, novel, cerita pendek, dan drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan penyajian dan dianggap memiliki misi politis. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Menurut Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka karena ada banyak sekali karya ditulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat dari daerah asal kelahiran para pengarang, dapat dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengarang Balai Pustaka. Yang pertama adalah Marah Rusli atau seringkali dieja Marah Rusli. Lahir di Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 17 Januari 1968 pada umur 78 tahun. Beliau merupakan seorang sastrawan di Indonesia angkatan Balai Pustaka. Keterkenalannya karena karyanya itu pada novel Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1920. Sangat banyak dibicarakan orang, bahkan sampai kini. Siti Nurbaya telah melegenda wanita yang terpaksa kawin karena keadaan ekonomi orang tuanya dengan laki-laki yang tak diinginkannya. Selanjutnya adalah Profesor Muhammad Yamin. Lahir di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903, meninggal di Jakarta pada 17 Oktober tahun 1965 pada umur 59 tahun. Beliau merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Dia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Yang selanjutnya adalah Abdul Muiz. Lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1959 pada umur 75 tahun. Beliau merupakan seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volkskrad mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden RI Insinyur Soekarno pada 30 Agustus 1959. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelopor Balai Pustaka. Angkatan ini dipelopori oleh sebuah balai pustaka pada tahun 1920. Pengarang yang karyanya sudah diterbitkan diantaranya adalah Nur Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Murari Siregar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pada Balai Pustaka. Karakteristik Balai Pustaka yang menonjol pada masa lahirnya sastra angkatan Balai Pustaka ialah cita-cita masyarakat dan sikap hidup serta adat istiadat. Hal itu tercermin oleh kesadaran masyarakat, khususnya para penulis, akan pentingnya persatuan demi terciptanya kesatuan bangsa yang diperlihatkan melalui karya sastra yang telah
mempergunakan bahasa persatuan Indonesia, kan tetapi dengan hal tersebut tidak memperlibatkan bahwa setiap masyarakat Indonesia lah meninggalkan adat istiadatnya. Namun dengan keanekaragaman adat istiadat menjadikan suatu alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, ciri-ciri Angkatan Balai Pustaka adalah: yang pertama, sebagian besar pengambil tema pokok kawin paksa. Masalah kawin paksa ini dipengaruhi oleh cita-cita dan sikap hidup masyarakat. Contohnya, roman Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Yang kedua, roman yang diciptakan sesuai dengan realita masyarakat. Yang ketiga, mengungkapkan pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua mempertahankan adat bahwa adat selalu benar, sedangkan golongan muda menentang adat yang menganggap tidak selamanya adat itu benar dan membawa kebaikan, tetapi adat lebih cenderung membawa masyarakat pada kemunduran atau ketinggalan zaman. Karya yang dihasilkan para sastrawan pun ada yang pro adat dan kontra adat. Contohnya Salah Asuhan karya Abdul Muiz dan Asmara Jaya karya Adi Negoro. Yang keempat, karya sastra yang muncul didominasi bentuk roman. Masyarakat pada zaman itu beranggapan bahwa karya sastra belum dianggap sah kalau tidak berbentuk roman. Yang kelima, bahasa yang digunakan bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Yang keenam, karya sastra yang dihasilkan diharapkan bersifat mendidik, sehingga jalan cerita sering tidak wajar atau harus keluar dari jalan cerita. Yang ketujuh, adanya nota ringkes. Sastra banyak dipengaruhi oleh zaman dan masyarakat. Artinya zaman dan masyarakat banyak tercermin dalam karya sastra. Ciri khas hasil karya sastra dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu situasi dan kondisi masyarakat, cita-cita dan sikap hidup para pengarang, sikap dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah atau penguasa. Tema dalam Angkatan Balai Pustaka berkisar tentang konflik adat antara kaum tua dengan kaum muda, kasih tak sampai, dan kawin paksa, di mana bercorak aliran romantik sentimental. Gaya bahasa yang digunakan pada masa ini yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa dan Sunda. Genre pada Angkatan Balai Pustaka berbeda dengan penjangka lama, yaitu berbentuk prosa dan puisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya sastra pada periode Balai Pustaka. Yang pertama adalah karya sastra berbentuk puisi. Di lautan Hindia, mendengarkan ombak pada hampiriku, debar mendebar kiri dan kanan, melakukan nyanyi penuh santunan. Terbitlah rindu ke tempat lahirku, sebelah timur pada pinggirku, diliputi langit berawan-awan. Kelihatan pula penuh keheranan, itulah gerangan tanah airku, di mana laut debur-mendebur, serta mendesir tiba di pasir. Di sanalah jiwaku mulai bertabur, di mana ombak sembur menyembur, membasahi barisan sebuah pesisir. Di sanalah hendaknya aku terkubur. Dan selanjutnya, karya dalam bentuk drama. Drama merupakan genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh. Dan dalam sebuah pementasan drama, istilah untuk drama pada masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut dengan istilah tonil. Tonil kemudian berkembang diganti dengan istilah sandiwara oleh PKG Mangkunegara 7. Sandiwara berasal dari kata dalam bahasa Jawa sandi dan wara. Sandi artinya rahasia, sedangkan wara artinya pengajaran.
Maka istilah sandiwara mengandung makna pengajaran yang dilakukan dengan perlambang. Sementara itu, pengertian drama modern dan tradisional harus dibedakan. Dalam drama modern, aktivitas drama menggunakan naskah dialog, sedangkan drama tradisional menggunakan improvisasi dalam dialognya. Selanjutnya yaitu karya sastra dalam bentuk prosa. Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai adalah sebuah novel Indonesia yang ditulis oleh Mara Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Penulisnya dipengaruhi oleh perselisihan antara kebudayaan Minangkabau dari Sumatera bagian barat dan penjajah Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Pengaruh lain barangkali pengalaman buruk Rusli dengan keluarganya. Setelah memilih perempuan Sunda untuk menjadi istrinya, keluarganya menyuruh Rusli kembali ke Padang dan menikah dengan perempuan Minang yang dipilihkan. Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tapi terpisah ketika Samsul terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Pada akhir cerita, Samsul yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam satu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Ditulis dalam bahasa Melayu yang baku dan termasuk teknik penceritaan tradisional seperti pantun. Novel Siti Nurbaya menyinggung karena kasih tak sampai, anti pernikahan paksa, pengorbanan, kolonialisme, dan kemodernan. Novel yang disambut baik pada saat penerbitan pertamanya ini sampai sekarang dipelajari di SMA-SMA Nusantara. Novel ini pernah dibandingkan dengan Romeo dan Julia karena karya William Shakespeare serta legenda Tiongkok Sampai Engtai. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang Angkatan Balai Pustaka.